Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Agustina dengan NIM 240600057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 8 terkait dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Topik ini merupakan bagian dari pembahasan teori pertumbuhan ekonomi modern yang pernah saya bahas sebelumnya dalam buku Makroekonomi karya N. Georgi Menkel. Dalam pembahasan saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai model Solow yang menjelaskan bagaimana modal dan tenaga kerja mempengaruhi tingkat produksi di suatu negara. Model tersebut memberikan pemahaman penting bahwa investasi dalam modal seperti mesin, pabrik, dan infrastruktur dapat meningkatkan output ekonomi. Namun, model tersebut juga menunjukkan adanya batasan. Semakin banyak modal yang ditambahkan, tambahan output yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Ini yang disebut dengan diminishing returns. Artinya, suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan penambahan mesin atau pabrik untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada titik tertentu, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Nah, di sini teknologi memainkan peran yang sangat penting. Teknologi memungkinkan manusia menghasilkan lebih banyak output dengan sumber daya yang sama. Dengan kata lain, teknologi meningkatkan produktivitas. Jika kita melihat sejarah dunia, hampir semua peningkatan besar dalam standar hidup manusia terjadi karena kemajuan teknologi. Mulai dari penemuan mesin uap abad ke-18 hingga revolusi digital pada abad ke-21. Jika kita membandingkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang dengan negara berkembang, perbedaannya sangat besar dalam hal pendapatan per kapita. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari jumlah uang yang dihasilkan, tapi juga dari kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan juga akses teknologi. Salah satu faktor utama yang menjelaskan perbedaan tersebut adalah tingkat teknologi. Negara maju biasanya memiliki teknologi yang lebih maju, sistem pendidikan yang lebih kuat, dan juga kemampuan inovasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, banyak negara berkembang yang masih mengandalkan teknologi yang sederhana. Analogi sederhananya, bayangkan ada dua orang petani. Petani pertama menggunakan alat tradisional dan petani kedua sudah menggunakan traktor modern, sistem irigasi yang otomatis, dan teknologi pertanian digital. Walaupun kedua petani ini memiliki jumlah lahan yang sama, petani kedua kemungkinan besar akan menghasilkan panen yang jauh lebih banyak dibandingkan petani yang pertama karena dia menggunakan teknologi seperti traktor modern, sistem irigasi otomatis, dan teknologi pertanian digital. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana teknologi mempengaruhi produktivitas. Fungsi produksi dengan teknologi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, teknologi dimasukkan ke dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan output dalam perekonomian. Dalam model Solow yang diperluas, fungsi produksi ditulis sebagai di mana Y adalah total output di ekonomi, K adalah jumlah modal, L adalah jumlah tenaga kerja, dan A adalah tingkat teknologi. Teknologi dalam model ini meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Artinya, teknologi membuat tenaga kerja menjadi lebih produktif. Jika teknologi meningkat 2 kali lipat, maka tenaga kerja menjadi 2 kali lebih efektif dari sebelumnya. Analogi sederhananya, bayangkan saja ada sebuah restoran kecil dengan 5 koki. Jika restoran tersebut hanya memiliki peralatan seadanya, maka kapasitas produksinya terbatas. Namun, jika restoran tersebut dilengkapi dengan
teknologi dapur modern seperti oven dan juga manajemen digital, kelima koki tersebut dapat memasak lebih banyak makanan dalam waktu yang sama. Jumlah kokinya tentunya tidak berubah, namun produktivitasnya meningkat karena adanya bantuan teknologi. Konsep tenaga kerja efektif. Dalam model ini kita mengenal konsep tenaga kerja yang efektif. Tenaga kerja efektif dihitung sebagai jumlah tenaga kerja dikalikan dengan tingkat teknologi. Rumusnya, konsep ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja saja tidak cukup untuk menjelaskan produktivitas suatu negara. Yang lebih penting adalah seberapa efektif tenaga kerja tersebut bekerja. Contoh nyata, seorang pekerja di pabrik modern mungkin dapat memproduksi ratusan unit barang setiap hari karena dibantu oleh mesin otomatis. Sebaliknya, pekerja di pabrik tradisional mungkin hanya dapat memproduksi puluhan unit barang. Perbedaan ini bukan karena pekerja modern lebih bekerja keras, tapi perbedaannya karena pekerja modern memiliki dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan pekerja tradisional. Sumber pertumbuhan ekonomi. Teknologi tidak muncul secara tiba-tiba di suatu negara. Teknologi berkembang melalui berbagai proses, antara lain penelitian ilmiah, inovasi perusahaan, pendidikan dan pelatihan, dan juga penyebaran dan pengetahuan. Universitas memainkan peran penting dalam menghasilkan penelitian besar. Perusahaan kemudian mengembangkan penelitian tersebut menjadi produk atau teknologi yang dapat digunakan dalam produksi. Sebagai contohnya, teknologi internet awalnya dikembangkan melalui penelitian ilmiah, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menciptakan berbagai layanan digital. Kemudian relevasi teknologi dalam sejarah. Jika kita melihat sejarah manusia, ada beberapa periode penting di mana teknologi berkembang sangat cepat. Salah satunya adalah revolusi industri pada abad ke-18. Nah, pada masa itu, mesin uap mulai digunakan dalam produksi. Hal ini memungkinkan pabrik memproduksi barang dalam jumlah besar. Kemudian, muncul revolusi teknologi lainnya seperti penemuan listrik, mesin pembakaran internal, komputer, dan juga internet. Setiap revolusi teknologi ini meningkatkan produktivitas manusia secara drastis. Analogi sederhananya, bayangkan jika manusia masih menggunakan metode produksi seperti abad pertengahan. Sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara manual. Produksi barang jauh akan lebih sedikit. Standar hidup masyarakat juga akan jauh lebih rendah. Teknologi membuat manusia mampu memproduksi lebih banyak dengan usaha yang sama. Hubungan teknologi dan modal. Teknologi dan modal memiliki hubungan yang sangat erat. Modal menyediakan alat produksi seperti mesin dan pabrik, namun teknologi menentukan seberapa efisien alat tersebut digunakan. Sebagai contoh, sebuah pabrik mobil mungkin memiliki mesin yang sama selama bertahun-tahun. Namun, jika perusahaan menemukan metode produksi yang lebih efisien, pabrik tersebut dapat menghasilkan lebih banyak mobil tanpa menambah mesin baru. Nah, ini menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan produktivitas modal yang sudah ada sebelumnya. Peran pendidikan dan human capital. Selain teknologi fisik, ada juga konsep human capital. Human capital ini adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik biasanya memiliki produktivitas tenaga kerja yang jauh lebih tinggi. Contohnya seperti negara Finlandia dan Korea Selatan yang dikenal memiliki sistem pendidikan yang sangat kuat.
Hal ini berkontribusi pada kemampuan mereka dalam mengembangkan teknologi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Difusi teknologi. Teknologi tidak hanya berkembang di satu negara. Teknologi juga menyebar ke negara lain melalui proses yang disebut difusi teknologi. Difusi teknologi ini dapat terjadi melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan juga transfer pengetahuan. Sebagai contohnya, banyak negara berkembang mengadopsi teknologi produksi dari negara maju. Hal ini memungkinkan mereka meningkatkan produktivitasnya tanpa harus menciptakan teknologi dari awal. Kemudian tantangan teknologi modern. Meskipun teknologi ini membawa banyak manfaat, teknologi juga dapat menimbulkan tantangan tentunya. Beberapa pekerjaan dapat digantikan oleh mesin atau otomatisasi. Sebagai contoh, mesin otomatis dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia di pabrik. Hal ini tentunya dapat menyebabkan perubahan dalam pasar tenaga kerja. Namun dalam jangka panjang, teknologi juga menciptakan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Implikasi kebijakan ekonomi. Karena teknologi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain investasi dalam pendidikan, pendanaan penelitian ilmiah, perlindungan hak kekayaan intelektual. Kebijakan ini dapat mendorong perusahaan dan peneliti untuk menciptakan teknologi baru. Untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nyata, saya akan memberikan beberapa contoh kasus di negara-negara Jepang, Korea Selatan, Cina, dan juga Singapura. Keempat negara ini menunjukkan bagaimana investasi dalam teknologi, pendidikan, dan kebijakan ekonomi yang tepat dapat mengubah struktur ekonomi sebuah negara secara drastis. Yang pertama, pada negara Jepang, teknologi dan rekonstruksi ekonomi. Setelah Perang Dunia Kedua, kondisi ekonomi Jepang sangat hancur. Infrastruktur rusak, industri hampir tidak berfungsi, dan tingkat produksi sangat rendah. Namun, dalam waktu sekitar 3 dekade, Jepang berhasil berubah menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, apa yang bisa menyebabkan perubahan ini? Salah satu faktor utama adalah investasi besar dalam teknologi dan juga industri. Pemerintah Jepang pada saat itu mendorong pengembangan industri infrastruktur terutama pada sektor otomotif, elektronik, dan juga mesin industri. Perusahaan-perusahaan Jepang mulai mengembangkan teknologi produksi yang sangat efisien. Sebagai contoh, perusahaan seperti Toyota mengembangkan metode produksi yang dikenal sebagai lean manufacturing, yaitu sistem produksi yang meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang kedua ada Korea Selatan, dari negara miskin menjadi negara industri. Pada tahun 1950-an, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah, infrastruktur terbatas, dan sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian. Namun pemerintah Korea Selatan mengambil kebijakan strategis untuk mengubah struktur ekonomi di negaranya. Mereka mulai melakukan investasi besar dalam pendidikan, teknologi, dan juga industrialisasi. Perusahaan seperti Samsung dan Hyundai muncul sebagai pemimpin dalam industri teknologi dan manufaktur. Dalam beberapa dekade, Korea Selatan berhasil bertransformasi menjadi negara dengan ekonomi maju dan menjadi salah satu pusat teknologi global.
Perkembangan ekonomi Korea Selatan sering diibaratkan seperti seorang pelari yang mulai dari posisi paling belakang tapi berlari sangat cepat. Meskipun memulai dari kondisi ekonomi yang lemah, pada awalnya mereka mampu mengejar negara-negara maju melalui investasi besar dalam pendidikan dan juga teknologi. Kemudian ada negara Cina, transformasi ekonomi dan juga teknologi. Pada akhir tahun 1970-an, Cina masih merupakan negara dengan ekonomi yang relatif tertutup dan tingkat produktivitasnya yang rendah. Namun sejak reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1978, Cina mulai membuka ekonominya terhadap perdagangan internasional dan investasi asing. Perubahan ini memungkinkan teknologi dari negara lain masuk ke dalam negara Cina. Selain itu, Cina juga melakukan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi digital, dan juga pendidikan. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, Cina berkembang menjadi salah satu pusat manufaktur terbesar di dunia dan mulai menjadi pemimpin dalam beberapa teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan energi terbarukan. Analogi sederhananya dalam perkembangan Cina ini, bayangkan sebuah perusahaan kecil yang awalnya hanya meniru produk dari perusahaan besar, namun seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut mulai mengembangkan teknologinya sendiri dan bahkan menciptakan inovasi baru. Nah, proses ini sangat mirip dengan perkembangan ekonomi di negara Cina yang awalnya mengadopsi teknologi dari negara lain dan kemudian mengembangkan inovasinya sendiri. Lalu ada negara Singapura, ekonomi berbasis pengetahuan. Singapura merupakan negara kecil dengan sumber daya alam yang sangat terbatas. Namun negara ini berhasil menjadi salah satu pusat keuangan dan teknologi di dunia. Keberhasilan Singapura sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berfokus pada pendidikan berkualitas tinggi, pengembangan teknologi, investasi asing, dan efisiensi birokrasi. Singapura juga dikenal memiliki sistem pendidikan yang sangat kuat dan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Ekonomi Singapura sering dianalogikan seperti perusahaan teknologi yang sangat efisien. Meskipun memiliki sumber daya yang terbatas, perusahaan tersebut mampu menghasilkan nilai yang sangat besar karena memanfaatkan pengetahuan dan teknologi secara optimal. Jika kita melihat kasus-kasus di keempat negara yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Lalu yang kedua, pendidikan dan human capital sangat penting untuk mendukung inovasi teknologi. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dan penelitian dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di negaranya. Kemudian ada yang keempat, negara yang mampu mengembangkan teknologinya sendiri biasanya memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat dalam perekonomian global. Kasus yang saya jelaskan di negara Jepang, Korea Selatan, Cina, dan juga Singapura menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat bukanlah hasil dari kebetulan semata. Pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti investasi dalam teknologi, pendidikan berkualitas, dan juga kebijakan ekonomi yang tepat. Dalam memahami pengalaman negara-negara tersebut, kita bisa melihat kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor paling penting dalam menentukan kemakmuran suatu negara dalam jangka panjang. Demikian penjelasan bab 8 dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.